يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأمهات والأخوات حاضرات أو مسلمات في مسجد الإخلاص أو في أي مكان ataupun dimanapun berada, marilah untuk kita meluruskan kembali niat kita berada di majelis yang mulia ini, yaitu meluruskan terus, istiqomahkan terus niat kita untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dalam majelis yang mulia ini ataupun dari amalan-amalan yang lain. Hendaknya selalu memperhatikan niat. Tidak bisa tidak harus kita hadirkan niat untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat, yang itu adalah tujuan bagi seorang muslim yang muslimah ayat untuk tetap berada di jalan yang lurus, berada di jalan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hari ini hari Rabu dan kita masih berada di Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas suatu kitab yang tipis, hanya beberapa halaman, ya, kitab aslinya hanya 48 halaman, buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, tentang suatu konsep dalam mensucikan jiwa. Asrul Qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah di dalam pensucian jiwa. Konsep pertama atau kaidah yang pertama yang telah kita bahas ini adalah tauhid, yang merupakan pokok dasar dari pensucian jiwa. Lalu kita pun telah mengetahui konsep dalam pensucian jiwa di dalam Islam. Ya, ini kaidah yang kedua, berdoa sebagai kunci dari pensucian jiwa. Bila mana kita sering mengamalkan suatu doa, sebagaimana kita sering amalkan baca Al-Fatihah di dalam sholat kita, insya Allah suatu ilmu yang terus kita amalkan, kita dawamkan rutin, maka insya Allah akan melekat kuat. Sebagaimana tadi telah disebutkan, Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat kita, baik fardu maupun nafilah, sholat sunnah yang lain. Maka doa untuk meminta kesucian jiwa kita tidak lain tidak bukan kita harus rutin dawamkan untuk kita mendapatkan jiwa yang suci, hati yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini doa jangan sampai terlalaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering-seringlah untuk mendawamkan
agar kita selalu mendapatkan dari Allah jiwa ataupun hati yang suci lagi bersih. Nah, kemudian di konsep yang berikutnya yaitu kaidah yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber mata air pensucian jiwa. Yang baru saja berlalu yaitu kaidah yang keempat, yaitu tentang adanya teladan contoh untuk kita mensucikan jiwa. Dialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dari Quraisy, yang kalau nasabnya runtut terus ke atas dia sampai ke Nabi Ismail, dan Ismail adalah putranya Ibrahim alaihi wassalam. Berjalanlah lagi untuk kita mendapatkan suatu konsep dalam pensucian jiwa. Konsep yang agama kita yang sempurna lagi paripurna ini telah Allah jelaskan dalam firman-Firman-Nya. Pun Nabi kita telah juga contohkan. Ya, ini konsep kelima atau kaidah kelima daripada pensucian jiwa, yaitu at-tazkiyatu takhliyah wa tahliyah. Apa itu? Pensucian jiwa itu berdasarkan dua kata ini, yaitu kata yang mirip ucapannya tapi berbeda. Itu kalau yang belajar makharijul huruf dan tahu kalau cara pengucapan, dia pasti bisa untuk membedakannya. Ada di mana itu? Di huruf apa? Kha dan ha. Yang satu takhliyah, yang satu tahliyah. Kalau tahliyah ini adalah isim masdar dari fi'il khalla yukhalli, yang artinya kosong. Adapun tahliyah dia juga adalah isim masdar yang berasal dari fi'il halla yuhalli. Ini artinya adalah menghias atau mendekor. Maka konsep ini dalam pensucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala ditempatkan di kaidah kelima ini karena begitu penting juga. Tahliyah artinya mengkosongkan, atau bolehlah kita katakan membersihkan. Sedangkan tahliyah mengisi ataupun mendekor, menghias. Mudahnya tahliyah itu membersihkan dan tahliyah itu menghiasi. Ya, memberi macam rumah ada hiasannya. Ya, setelah rumah itu bersih, kosong, ya, tembok-temboknya kayak ada yang kurang. Ya, apalagi yang berkecimpung di desain interior, apalagi kaum hawa, ya, ibu-ibu itu selalu ingin sesuatu yang ada menempel di dinding-dinding rumahnya. Selalu saja ada yang merasa kurang cantik dan seterusnya, kurang indah dan kurang bagaimana sehingga akhirnya sedap dipandang mata. Dan itu akan memberikan suasana hati. Inilah jiwa kita yang perlu dibersihkan, perlu dihiasi. Berkata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, inna haqiqatat tazkiyah tahliyatun nafsi awalan. Sesungguhnya hakikat daripada pensucian jiwa, ya, kalau bicara hakikat berarti yang benar, ya, sebenar-benar permasalahan dalam mensucikan kita adalah tahliyah. Tadi apa? Kosong, ya, mengkosongkan atau membersihkan jiwa yang pertama. Bitabhiriha 'anil radha'il wal ma'asi wal dzunub. Yang hal tersebut akan
membersihkannya dari rozail, dari kotoran-kotoran, dari ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, wadzunub, dari dosa-dosa. Tsumma tahliyatuha ba'da dzalik. Kemudian setelah itu mendekor, menghiasi atau mengisi setelah membersihkan, setelah mengosongkan dengan perbuatan-perbuatan at-ta'at. Ta'at jamak dari ta'ah. Ta'ah itu satu ketaatan, ta'at itu adalah ketaatan yang banyak. Jadi bukan hanya satu ketaatan, yang dituntut di sini adalah ketaatan-ketaatan yang banyak. Ya makanya kurang kalau kita cuma sholat wajib. Hanya berapa? 5 kali sehari semalam. Ya. Kalau ditanya sholat wajib yang 5, apalagi ummahat wanita muslimah, pasti ada aja dalam sebulan dia tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu. Karena adanya takdir Allah, yaitu berupa haid. Maka ketaatan-ketaatan tidak hanya satu. Setelah 5 waktu yang wajib, iringilah dengan sholat nafilah, nawafil, sholat-sholat sunnah. Maka di dalam satu hadis dikatakan, ya, kalau kita sholat 5 waktu diiringi dengan sholat-sholat rawatib, ya, sampai ada 12 rakaat itu dapat pahala berupa apa? Di surga nanti diberikan rumah. Ya, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu istana. Bagi siapa saja yang dia tatkala di dunia mengiringi sholat wajibnya. Pun manusia, baik laki maupun perempuan, yang sholat wajibnya pastilah terganggu oleh syaitan, terganggu oleh setan-setan yang selalu membisikkan untuk menjauhi al-haq, kebenaran, untuk mengganggu manusia untuk tidak pernah khusyuk kepada Allah. Makanya diiringilah sholat-sholat wajib itu dengan sholat-sholat sunnah. Yang rawatib ada, yang waktu duha ada, apalagi yang utama sebagai alamatul mustaqim, ciri-ciri orang bertakwa, yaitu apa? Mengerjakan sholat malam. Dia bangun tatkala orang-orang tidur terlelap, berselimut dengan nyenyaknya, namun dia berjuang melawan kenikmatan tidur tersebut dengan dia berwudu, ya, dengan dia mensempurnakan wudunya, kemudian dia sholat malam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tambahan-tambahan daripada ketaatan yang telah Allah wajibkan. Ummahat fillah azza wa Allah wa iyyakunna. Pada asalnya Islam tidak menentukan ini wajib, ini sunnah, ini mubah dan seterusnya. Tapi para ulama lah yang membuat hal ini berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah setelah meneliti para ulama ini. Ya. Yang sholat 5 waktu ada hadis karena diwajibkan tatkala seorang badui bertanya kepada Nabi SAW, ya, tentang 5 hal yang bisa dia kerjakan, insya Allah dapat surga. Maka juga ada nafilah-nafilah atau nawafil, amalan-amalan sunnah yang itu pun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan-ketaatan ini perlu dilakukan setelah kita membersihkan jiwa kita, mengkosongkan jiwa kita. Apakah harus dengan meditasi? Ya, kosongkan, ya, dipejamkan matanya, dihirup udaranya, dihembuskan udaranya. Apakah demikian? Sebagaimana ajaran-ajaran orang-orang Hindu dengan yoganya, ya, kalau ini diyakini oleh mereka, ya, pelaku-pelaku yoga,
adalah suatu cara yang paling sempurna dalam meraih ketenangan jiwa, maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Karena Islam telah mencukupkan dengan salat untuk dia mensucikan jiwanya, karena ini ibadah yang dianjurkan. Maka salat, kalau seseorang yang memahami bacaannya, kalau dia memenuhi rukun-rukunnya, ya, adanya khauf, rasa takut, adanya roja, rasa harap, adanya mahabbah, kecintaan kepada Allah, ya, dan dia memahami bacaan-bacaan dalam salat, insya Allah ini akan berpengaruh kepada hati dan jiwanya. Ya, maka kaum muslimah yang Allah muliakan, membersihkan hati yaitu seperti apa? Tatkala ada kesyirikan di hati kita, kita bersihkan. Kita kosongkan hati kita, jangan sampai ada syirik yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Lalu diisi dengan apa? Tentu dengan lawannya. Apa itu? Tauhid. Tatkala banyak bid'ah di dalam hati kita, apa sih bid'ah? Sesuatu yang baru dalam beragama yang enggak pernah sama sekali dianjurkan, diperintahkan oleh agama ini. Enggak ada dalilnya. Itu mudahnya, bid'ah itu enggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak pernah juga dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya. Contoh yang terbaru, bukan terbaru, maksudnya yang sering berulang di setiap tahunnya adalah di bulan ini, yang orang-orang menganggap bahwa merayakan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari ibadah, bagian dari Islam. Bahkan mereka masih menyebutnya dengan apa itu PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Padahal Hari Besar Islam cuma berapa? 2 dalam setahun. Idul Adha wa Idul Fitr. Itu saja cukup peringatan Hari Besar Islam. Karena kebanyakan awam, ya, sampai-sampai negeri ini akhirnya memberikan setiap tahunnya tanggal merah seperti ini. Ya, dengan dari mereka mencintai Rasulullah SAW. Kita katakan tidak maulid, ya, itu juga isi masdar, seperti bila ada hari kelahiran atau waktu lahirnya, maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang ingin meniti salafus soleh, bermanhaj dengan manhaj mereka, kita tidak pernah mengingkari adanya maulid Nabi. Ya, kita tidak pernah mengkufuri, mengingkari maulid Nabi. Karena kalau mengingkari, sama saja kita tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan maulidnya yang kita ingkari, tapi perayaannya. Istilahnya kita merayakan, ya, apalagi yang lebih parah apa? Ada acaranya seperti itu, mereka berdiri, katanya Nabi Muhammad datang. Ini bid'ah dalam beragama. Maka ini akan mengotori hati kita, akan mengotori jiwa-jiwa kita, sehingga harus dikosongkan hal tersebut, harus bersihkan. Ya, jangan melakukan bid'ah. Itu baru yang maulid Nabi, peringatan, ya, merayakan, itu bid'ah, kotor hati kita nanti. Ya, belum yang lainnya, ya, yang seolah-olah itu agama tapi bukan dari agama, bukan dari Islam, bukan ada perintah Nabi. Dia mengkhususkan membaca surat Yasin misalnya. Setiap ada yang mati, ada yang wafat, dia baca surat Yasin. Ya, atau dia mengklaim kalau malam Jumat baca Yasin. Ini perlu hadis yang jelas, lagi sorry, perlu dalil yang tegas. Maka ini bid'ah. Ya, dan banyak macam ragam bid'ah itu sebenarnya mengotori hati manusia, membuat jiwanya menjadi rusak. Karena orang yang melakukan bid'ah itu sama saja menganggap Nabi mengkhianati risalah.
sama saja menganggap Nabi tidak sempurna dalam menyebarkan Islam, menyembunyikan kebenaran. Ini tidak pernah mungkin. Karena Nabi adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Baik, kotornya kesyirikan kita hilangkan, kita bersihkan, kita kosongkan, isi dengan tauhid, bersihkan dengan tauhid. Adanya bidah yang dilakukan, maka kita tinggalkan, kita kosongkan, kita bersihkan. Dulu pernah melakukan bid'ah, sekarang jangan sampai lagi. Jangan pernah melakukan bid'ah. Kemudian dihiasi dengan apa? Dengan sunnah. Dengan dia menghidupkan sunnah. Dengan dia berupaya untuk mengamalkan sunnah. Mengamalkan apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ada dalilnya. Mereka yang sholat tadinya pakai usolli contoh. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya, mengucapkan usolli pada saat sholat ini bid'ah. Ini memberat-beratkan dalam niat. Padahal niat cukuplah mahalluha fil qalb, tempatnya di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Kita tinggalkan. Sudah tahu ilmunya nggak perlu. Ya, karena Nabi nggak pernah. Tidak ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi membaca usolli setiap kali mau sholat maghrib, zuhur, asar dan seterusnya. Maka kita hilangkan, jangan melakukan bid'ah lagi. Baik. Kemudian maksiat, ya, maksiat yang dilakukan apa? Nah, perhatikan, ya, dia bermaksud ada al-qasdu, ada maksud dia ingin apa? Ingin mendengarkan musik misalnya. Ini kemaksiatan. Ya, Allah dan Rasulnya telah larang musik itu. Dan hukumnya jelas keharamannya. Maka jangan dia bermaksud. Kalau dulu pernah karena belum tahu hukumnya, Allah maafkan, Allah ampunkan insyaallah taala. Kalau dia tahu karena hal tersebut melalaikan dirinya dari mengingat Allah, melalaikan dia dari membaca Al-Qur'an, melalaikan dia dari untuk bermajelis. Akhirnya dia meninggalkan, dia kosongkan hatinya untuk tidak lagi bermaksud untuk mendengarkan musik. Kalau lewat, nggak masalah. Kita nggak bermaksud ke pasar, ke mall, itu nggak bisa dihindari. Adanya musik, ya. Yang nggak boleh apa? Kita nikmati, kita ikuti. Wah, ini memori. Wah, ini ada seterusnya. Kalau pada saat itu berdosa, tapi kalau dia segera ingat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa tidak dalam dunia ini selalu ada kemaksiatan. Ya, maka orang-orang yang dia telah hijrah, alhamdulillah. Kita yang sudah dapat taufik hidayah, ya dulu teringat-ingat dengan masa lalunya, ya melakukan hal ini, hal yang memaksudi Allah, maka pada saat itu hendaknya dia bertobat, beristighfar kepada Allah. Ya. Ada orang yang baru hijrah, ya dulu senang dan sangat menikmati namanya minuman khamar keras, ya minuman beralkohol, ya. Setelah dia dapat hidayah, dia tinggalkan minuman tersebut. Terkadang terlintas di benaknya, ya untuk kembali lagi untuk melakukan kemaksiatan, ya kalau baru terlintas, ya dia bermaksud ingin membeli, ya sudah siapin uangnya, sudah siapkan kendaraannya, sudah mau menuju suatu toko, ya yang menjual minuman keras, dan alhamdulillah ternyata banyak toko-toko yang menjual minuman ini, ya ada suatu gerai, apalagi dihiasi dengan botol-botol yang beraneka ragam macam unik bentuknya. Ya, kalau dia masih seperti itu, dia bermaksud, dia bertekad, tapi di tengah jalan akhirnya dia kembali lagi, ini Allah ampunkan. Ya, dia belum sempat untuk melakukannya kembali, hanya terlintas di benaknya, ya untuk kembali kepada kemaksiatan, dan ini Allah ampunkan jika dia tidak melakukannya. Maka kemaksiatan harus dihilangkan, harus dikosongkan, diisi dengan ketaatan.
Tatkala terbenak pikiran, langsung dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berwudu, dia membaca Al-Qur'an, ya, atau dia pergi ke majelis ilmu, tidak mau nongkrong-nongkrong lagi di teman-temannya yang dulu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah. Ini dihiasi demikian. Daripada nongkrongnya kekaruan, dia hiasi hidupnya dengan ikuti sunnah Nabi, melakukan apa? Majelis ilmu. Qazail, kotoran-kotoran, ma'asi, maksiat-maksiat, dzunub, dosa-dosa. Ya, dihiasi dengan ketaatan, dihiasi dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihiasi dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari teman-teman yang saleh salihah. Ya, teman-teman yang mengajak kepada mengingatkan kepada kebenaran. Maka umahatilah azani Allah wa iyyakum, inilah mengkosongkan jiwanya daripada kesyirikan, daripada kebidahan, daripada kemaksiatan, dan dia hiasi hati jiwanya itu dengan ketaatan bertauhid kepada Allah, dengan dia menghidupkan sunnah Nabi SAW, dengan dia takarub kepada Allah. Ini persis sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah, khudh, ini fi'il amr, ya, kata kerja. Selain fi'il madhi, fi'il mudhari', maka di dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Dari kata akhadha yukhidhu, khudh, ambillah. Ambil dari siapa? Min amwalihim. Ya, min adalah harfu jar. Harfu jar banyak dalam bahasa Arab. Ada ila, ada ala, ada an, ada harfu ka, harfu ba, harfu waw, harfu lam, ya. Dan min termasuk harfu jar yang dia akan mengkasrahkan isim. Khudh min amwali, ya kan? Gak mungkin dikatakan min amwala, min amwalu. Pasti amwali karena ada huruf min. Ambillah dari harta-harta mereka. Ya, dari harta-harta mereka. Apa yang diambil dari harta mereka sebagai apa? Sedekah. Dan sedekah ini diartikan juga adalah zakat. Kalau zakat adalah sedekah yang wajib. Kalau sedekah bisa saja dia bermakna ya untuk bebas sedekah. Dan sedekah bukan hanya dari harta saja, bisa juga senyum. Ya, senyuman adalah sedekah. Ya. Kemudian dia sholat duha bagi tulang sendi-sendinya itu sedekah. Bahkan hubungan suami istri itu pun bisa menjadi sedekah. Maka tatkala kita artikan sedekah dengan uang itu adalah kurang tepat. Sedekah bisa saja dengan selain uang. Ambillah dari harta-harta mereka. Maksudnya adalah harta-harta orang yang Allah anugerahkan kekayaan dalam hidupnya. Ya, dia punya bisnis, punya usaha lancar. Ya, banyak konsumennya. Ya, sehingga dengan uang yang dihasilkannya dia bisa beli apapun yang dia inginkan. Ya, jadilah dia orang kaya lantaran usahanya. Ya, atau lantaran apa saja yang itu menyebabkan dia kaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh oleh syariat ini untuk diambil sebagian harta mereka. Sedekah tutahhiruhum, yang zakat itu adalah untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan zakat tadi, biha, dengan zakat tadi. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Ya. Maka tazkiyah yang diatur juga dengan kata zakat yang artinya disucikan atau bertambah, zakat yuzaki, ya, ini bisa dua arti, ya, mensucikan ataupun yang diatur dengan kata zakat artinya bertambah, ya. Karena dalam harta-harta mereka itu ada kekotoran. Ini semuanya syariat Islam.
Tatkala Allah memberikan anugerah kekayaan kepada seorang muslim, ya, maka ada hak-hak dari fakir miskin, ya, harta dari harta-harta mereka yang mesti dan wajib mereka keluarkan. Ya, intabih ya, Doni, ya, hati-hati ini orang-orang yang kaya, ya, diperhatikan, ya, emas yang dimiliki sudah sampai berapa gram, sudah sampai haul dan nisabnya, maka keluarkan zakatnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang mesti dikeluarkan. Ya, belum lagi zakat yang lainnya. Ya, kalau petani, ya, zakat pertanian, ya, zakat mal, zakat harta, maka ini perlu diperhatikan. Kalau tidak, dia telah menzalimi dirinya dan dia tidak tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang harta. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum, yakni untuk membersihkan mereka. Tahir, untuk membersihkan mereka. Fihi isyaratun ila maqamit tahliyah ani sayyiati bitadhhirihim minal dhunubi. Di dalam firman Allah, tutahhiruhum, ini ada isyarat, ada petunjuk untuk dia kepada kedudukan tahliyah, maqam tahliyah, yaitu untuk mengkosongkan. Nah, ini kedudukannya untuk mengkosongkan atau membersihkan. Kita punya toren misalnya, nggak selamanya toren itu bersih. Baru beli pertama kali pasti bersih, ya, setahun 2 tahun itu pasti ada zat-zat besi yang menempel, yang membuat kotor torennya. Ya, maka pada saat itu torennya harus diapakan? Dibersihkan, ya, dihapuskan, dikosongkan dulu, dikuras dulu. Ya, maka kedudukan surat ini tutahhiruhum adalah sebagai pembersihan dari apa? Anisyai'at, ya, dari kesalahan-kesalahan, dari perbuatan-perbuatan dosa. Dengan membersihkannya, ini adalah hal yang mesti terjadi. Ya, jangan hanya sudah mengkosongkan, tapi dia perlu mengisi, berarti dia harus menghias. Contoh manusia, ya, ibu-ibu pernah nggak mandi? Sepekan aja nggak mandi, ya, pasti apa? Pasti nggak enak badannya, lengket, kotoran banyak, ya. Tapi mau tampil eksis, ya, mau keluar atau apa, pasti supaya nggak bau badannya, ya. Atau manusia yang seperti ini pasti dia cari akal untuk nggak mandi, tapi kelihatan mandi, gitu kan? Hanya menghias saja, ya, hanya berhias saja. Dan ini tentunya sama saja seseorang yang melakukan ketaatan tapi tidak menjauhi daripada mana kemaksiatan. Mungkin istilahnya susu telur madu jahe. Itu minuman. Sholat terus, maksiat jalan. Alhamdulillah. Ya, dia hanya mengisi saja, hanya mengisi tapi tidak membersihkan. Ya, dikotori lagi, membersihkan, dikotorkan lagi, sama juga bohong. Ya, maka jangan yang seperti ini. Ya, sudah dibersihkan, maka dihiasi. Ya, maka dihiasi. Dia cari uang dengan hartanya yang diberikan oleh Allah. Usahanya akhirnya mampu bisa target-target pencapaian penjualannya dan menghasilkan. Ya, maka di situ dia harus membersihkan hartanya. Memang dia tahu kalau dalam bidang usahanya itu, bisnisnya itu suci, bersih dan seterusnya, nggak terjauh dari nggak terkena yang namanya kedustaan. Pasti ada orang yang berdagang, ya, selalu pasti ada kedustaan, baik sengaja ataupun tidak sengaja.
Ya, sejujur-jujurnya orang ada yang kepleset. Ya, ini modalnya 20.000. Ini saya cuma dapat 5.000, padahal lebih 10.000 dapat. Nggak sengaja dia melontarkan, tapi dia mau koreksi, dia malu tanggung. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Ya, maka pada saat itu bersucikannya bagaimana dengan dikeluarkan hartanya. Dia istighfar kepada Allah, mengeluarkan hartanya. Nah, jadi tutahiruhum ini kedudukannya adalah tahliyah, yaitu membersihkan. Sedangkan firman Allah wa tuzakihim ini makomnya makom tahliyah, yaitu mendekor, menghiasi. Tuzakihim fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Di sini adalah isyarat kedudukan dia sebagai tahliyah, yaitu menghiasi. Tuzakihim mensucikannya, mensucikan mereka. Dengan apa? Bil fadail wal hasanat, dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan. Wa taqdimu takhir ala tasfiyah min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah. Maka kalau kita lihat dari firman Allah ini, mendahulukan pembersihan di atas pensucian adalah bab yang mendahulukan takhliyah atas tahliyah. Mendahulukan pembersihan baru kita menghiasi. Ya, mendekor. Nah, ya itulah kalau kita analogikan seperti rumah, ya, sebelum kita menghiasi mendekor rumah-rumah kita bersihkan dulu semuanya. Bahkan catnya mungkin cat dasar dulu, ya, baru kita dekorasi rumah tersebut. Hati kita ini yang tidak pernah mungkin akan bersih selalu selama hidup, maka dikosongkan, dibersihkan dulu, kemudian diisi dengan ketaatan-ketaatan, dengan ilmu. Bahkan orang yang mencari ilmu, ya, hatinya itu, jiwanya itu bagaikan wadah, maka wadahnya harus dibersihkan terlebih dahulu daripada penyakit-penyakit. Ya, Syekh Al-Utsaimin, saya tambahkan dalam kitab Ta'zimul Ilmi, ya, memuliakan ilmu atau mengagungkan ilmu. Hati yang bersih adalah wadah untuk dia akan menerima ilmu. Maka kesucian jiwa itu diukur dari dua hal. Yang pertama, bersih jiwanya atau hatinya dari kotoran subhat. Apa sih subhat, Ustaz? Subhat itu diantara halal dan haram. Dalam hadis telah disebutkan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal teh jelas, yang haram juga teh jelas. Ya, di antara keduanya umur mutasyabihat, ada perkara yang samar-samar. Ya, perkaranya masih ya samar-samar, rancu. Ya, halal apa enggak, haram apa enggak. Bagaimana yang terbaik? Maka seseorang muslim meninggalkan syubhat karena akan menjaga kehormatannya dia sebagai seorang muslim. Nah, apa contohnya? Vape kan bukan rokok, Ustaz. Masih syubhat kali, Allahu a'lam. Ya, tapi kenyataannya vape itu mengeluarkan asap. Walaupun sudah dibakar dengan api, tapi ada alatnya ya, berbara. Ya, ada baranya katanya. Ya, ya. Rokok itu nggak bau, Ustaz. Jadi wangi. Ya, vape itu wangi, nggak seperti rokok yang bau. Ya, memang wangi, tapi lihat ya, ada nggak sisi-sisi yang dia seperti rokok, ternyata juga merusak, ya, merusak paru-parunya. Maka kita katakan vape bukan subhat lagi, vape itu sudah haram karena merusak jasad badan,
La darara wa la dirar, kata Nabi SAW. Jadi ini kaidahnya. Ya, jangan membahayakan diri dan juga orang lain. Baik, ya. Dia membahayakan diri dengan menghisap rokok ataupun vape, dia mengeluarkannya asapnya, orang sekitarnya akan terganggu. Ya, mau wangi ataupun mau rokok tetap saja akan terhirup oleh orang yang sehat, akhirnya menjadi sakit. Itulah haramnya. Baik, ya itu contohnya ya. Kalau subhat mendingan dihindari saja. Kalau apalagi jelas keharamannya, itu lebih harus meninggalkannya agar suci hati kita, bersih jiwa kita. Ya, jadi seorang penuntut ilmu, maka hatinya ini bagaikan wadah yang harus dibersihkan dari subhat. Itu yang pertama. Salian yang kedua, harus bersih hatinya dari kotoran syahwat. Ya, gitu ya. Jadi ini yang kedua. Ingatlah, ya, kalau kita pasti jalan kemana-mana, ya, merasa malu kalau memang kotor, karena kotor lagi juga bau, ya, maka malulah diri kita tatkala dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya orang ini akan merasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Tapi jangan katakan Allah CCTV ya, nggak boleh. Nggak ada nama Allah CCTV, CCTV nggak ada. Ada Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Ya, CCTV mah bisa mati karena alat, tapi Allah nggak bisa mati. Ya, Hayyun, Maha hidup. Ya, Qayyum, Maha berdiri. Kalau CCTV bisa mati, bisa nggak berdiri terus, bisa ambruk kalau ada sesuatu yang dia akan hancur, akan remuk. Ya, maka jangan sekali-kali mengistilahkan Allah dengan CCTV. Nah, maka malulah tatkala kita mengotori hati kita, sedangkan Allah adalah Maha melihat. Ya, baik. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat rupa-rupa fisik kalian, ya, juga tidak melihat amwalikum, harta-harta kalian, tetapi Allah dia melihat kepada qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Maka untuk hati kita bersih, tahliyah, kemudian tahliyah. Ya, tahliyah membersihkan, tahliyah beramal, yaitu menghias dengan amalan-amalan. Baik. Kita lanjut perkataan Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Fala budda liman arada tazkiyah nafsihi an yuqli'a awalan 'ani dhunubi wal asam allati tufsidul qalba. Fala budda, maka tidak bisa tidak, harus, ya, tidak bisa tidak, liman arada, bagi siapa saja yang menginginkan sucinya jiwanya, sucinya hatinya, agar apa? An yuqli'a awalan, untuk dia menanggalkan, untuk dia meninggalkan dari dosa-dosa. Jadi pertama itu kan begitu. Seperti orang tobat, hendaknya dia meninggalkan perbuatan maksiatnya. Ya, jangan tobat tapi masih melakukan, itu namanya belum tobat, masih obat kertas sambal. Ya, hari ini pedesan, obat, besok nyari lagi. Ya, kalau nggak ada cengek belum makan katanya.
Jangan begitu ya. Maka hilangkan dulu, tinggalkan dulu kemaksiatan. Ya. Anil dzunubi wal asam dosa, dzunub dosa. Allati tufsidul qalba. Ingat, dosa itu akan merusak jiwa. Dosa itu, maksiat itu akan merusak hati. Dampak buruk dosa dan maksiat ini sangat luar biasa. Bisa saja seseorang celaka pada saat itu. Ya, bisa saja dapat bencana saat itu. Ya, atau dia malah belum dapat apa-apa. Wah, saya penghasilan saya dari main musik. Ya, saya bisa membeli segala sesuatu yang saya inginkan. Nggak ada bencana buat diri saya juga keluarga saya. Ketahuilah, ya, yang paling minim adalah rusaknya hati. Rusak jiwanya, kotor jiwanya. Itu kalau kemaksiatan dan dosa yang dia anggap sepele dianggap asal-asalan. Sehingganya apa? Sehingga ketaatan sholat dianggap asal-asalan. Yang penting sholat saya udah menggugurkan saja. Nggak ada asar, nggak ada pengaruh daripada amalan ketaatannya, dari sholatnya. Sesungguhnya orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, dia nggak pernah akan khusyuk dalam sholat, dalam ibadahnya. Pasti dia akan merasakan hambar. Wah, sholat itu nggak tenang. Kok baca Al-Quran nggak nikmat? Jelas. Kalau baca Al-Qurannya sedikit, ini harus mengacak dirinya. Ya, banyak dosa, banyak maksiat. Sehingga tatkala baca Quran saja, cukup saja sendiri. Tapi kalau hatinya bersih, insya Allah dia akan betah terhadap kalamullah, terhadap takarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan dia dekat-dekat membaca Al-Quran mentadaburi. Nah, maka langkah yang pertama adalah dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang dari hidayah, menjadi hijab baginya, penghalang baginya dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz kalau hal itu demikian terjadi? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap keadaannya istighfar terus, karena hal tersebut akan membantunya terbuka pintu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ramai Ustaz, saya tak akan melakukan. Tapi tatkala saya sendirian, ini kadang-kadang setannya banyak Ustaz yang membisikkan untuk melakukan apa? Kemaksiatan dan dosa. Ketahuilah, orang yang sendirian, yang syaitan, bala tentaranya setan membisikkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Padahal Allah Maha melihat, dia sudah tahu, belajar juga, ya. Tapi bisikannya sangat luar biasa setan ini. Maka ini adalah ujiannya, ini adalah perlawanannya. Apakah dia benar, apakah dia kalah? Ya, mungkin ada yang istilahi di sini, ada yang putih, di sini ada yang hitam, gitu kan. Ketahuilah, maka orang-orang seperti ini baca dan hafalkanlah satu ayat. Apa itu Ustaz? Baca surat Al-Mulk ayat berapa ya? Yang bunyinya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka. Sedangkan Rabb mereka itu apa? Bil ghaib, enggak kelihatan. Ya, dan juga Allah adalah Maha Ghaib. Yang kita tidak bisa membayangkan Allah bentuknya. Tidak pernah boleh seorang muslim membayangkan bentuk Allah. Walaupun ada sifat yang mengatakan Allah punya tangan, Allah tertawa, Allah cemburu, Allah murka, nggak boleh kita bayangkan murkanya Allah begini. Ya tertawanya Allah kelihatan giginya, nggak boleh kita membayangkan demikian. Cukup Ahlussunnah wal Jamaah
Manhaj salaf mengimani apa yang telah ditetapkan Allah dalam sifat-sifat Allah. Allah tertawa, ya sudah Allah tertawa, jangan samakan dengan makhluk yang bisa tertawa. Ya, Allah cemburu, Allah turun ke langit dunia, ya turun ke sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Jangan tanyakan turunnya bagaimana. Ya. Maka orang-orang yang dia takut kepada orang mereka bil ghaib yang Allah itu tidak nampak, takut. Kan nggak ada nih, nggak ada siapa-siapa, lagi sendirian di kamar sendirian, tapi banyak fasilitas yang bisa melakukan kemaksiatan. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahum maghfirah, maka bagi orang yang takut ini dapat ampunan. Dia nggak jadi melakukan kemaksiatan, itu dapat ampunan. Bukan cuma satu, tetapi juga ajrul kabir dan juga pahala yang besar. Jadi ada dua nih manfaatnya buat orang-orang yang lagi sendirian, tapi dia menghindarkan kemaksiatan karena takut kepada Allah. Dia dapat ampunan dari Allah yang pertama, dan dia dapat pahala yang besar. Maka kalau kita katakan kabur, ya tatkala sendirian ada bisikan setan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, kabur. Jangan nyamperin. Ya, buru-buru istighfar kepada Allah, menuju baca Quran. Itulah setakut-takutnya benar, bukan takut karena hantu, karena ada pocong, karena ada gemuruh dan seterusnya. Tapi takut kepada Allah, itu takut yang sesungguhnya. Ya, kan pernah juga ada kisah seorang pemuda ya yang dimasukkan ke dalam kamar yang kosong, ternyata ada wanita, ya ada lilin saja, dia nggak berani menyentuh wanita tersebut, dia takut kepada Allah, dia bakar tangannya. Ya, daripada dia melakukan menjamah wanita yang bukan halal baginya, dia ceburkan, dia bakar tangannya. Dia merasakan panasnya itu lebih baik daripada panas di neraka. Ya, maka ini dihafalkan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baca berulang-ulang. Ya, tadabburi ayat yang mulia ini. Tatkala seorang sendirian dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah karena mengingat Allah yang Maha Baik ini. Dapat maghfirah satu, dapat pahala yang besar. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah seseorang yang ingin mensucikan jiwanya, ya hendaknya dia meninggalkan yang pertama itu dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, yang itu bisa merusak hatinya karena hal tersebut dosa dan maksiat akan menghijab dirinya, akan menghalangi jiwa hatinya itu dari taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sabda Nabi, innal abda idza akhta khati'ah nukitat fihi qalbahu, ya, nuktatun sauda'u. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, ya manusia, idza akhta'a, jika dia berbuat salah, berbuat dosa, satu aja, khoti'ah, satu dosa, nukitat itu dikasih titik, ya, di dalam qalbnya. Ya, qalb di sini diartikan hati, tapi sesungguhnya dalam bahasa Arab artinya adalah jantung. Qalb itu jantung, karena yang berbolak-balik, yang berdebar-debar adalah jantung. Ya, seperti kita manusia kalau melakukan kemaksiatan atau mencuri, pasti berdebar jantungnya. Nah, itulah merasa bersalah. Maka dikasih satu titik. Ya, nuktatun sauda, hitam. Satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara. Tapi tatkala ia meninggalkannya,
wastaghfara, dia minta ampun, mohon ampun, wa taba, dan dia tobat, ya, sukila qalbuhu, maka hatinya kembali menjadi bening. Ibarat kaca, ada bercak kacanya, ya, nodanya, ya, dosa itu. Tapi kalau dibersihkan, dia melakukan ketaatan, dia istighfar kepada Allah, itu akan dihapus. Wa in ada zida fiha, kalau dia kembali, ya, kembali melakukan dosa, ya, maka noda tersebut zid, tambah, bertambah lagi satu titik lagi, hatta ta'luwa qalbah, sampai hatinya itu tertutupi oleh noda. Wa huwa ran, itulah namanya ran, alladzi dzakarallah, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak, bahkan hal tersebut rona, ya, rona ini titik dalam hati-hati mereka. Yang selalu mereka usahakan itu akhirnya rona menutupi, ya, menutupi hati-hati mereka. Lantaran apa? Lantaran pekerjaan atau usaha mereka ini. Naam. Jadi kita manusia yang nggak pernah lepas dari salah dan dosa, saat itulah dia harus segera istighfar kepada Allah. Ya, jangan pelit sama kata istighfar. Ya, langsung dia bertobat kepada Allah. Ya, tatkala manusia melakukan dosa, baik sengaja atau tidak, baik baru niat saja, ya, amalan hatinya, dia punya niat untuk melakukan dosa, itu belum dilakukan, itu sudah dosa hatinya. Walaupun dia belum melakukannya, maka pada saat itu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beristighfar agar bersih hatinya. Melakukan ketaatan biar bersih hatinya kembali, biar suci kembali. Summa yujahidu nafsahu ala al-istighsal min as-salihat allati tazakku biha nafsuhu. Kemudian, ya, dia bersungguh-sungguh jiwanya untuk memperbanyak daripada amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang itu akan mensucikan jiwanya. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang yang, alladzina ini isim mausul, orang-orang yang artinya. Yang apa? Jahadu, bersungguh-sungguh, ya, berjihad, fina, berjihad, ya, untuk mencari keridhaan Allah. Lanahdiyannahum, lam di sini lam untuk taukid, ya, benar-benar, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, subul jamaah sabil, ya, jalan-jalan kami, yaitu apa? Amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, lam juga lam taukid, benar-benar bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Muhsinin jamaknya dari muhsin, orang-orang yang baik. Ingat, kalau kita berbuat baik, beramal soleh, itu Allah bersama kita. Kalau kita sabar, ingat Allah maha sabirin, Allah bersama-sama orang yang sabar. Kalau nggak sabar, Allah menjauh dari kita. Allah tidak mendekat kepada kita, Allah tidak bersama dengan kita. Ya, maksud bersamanya adalah bersama ilmunya. Ya, bukan bersama bersemayam dalam tubuh kita, ya, tetapi ilmunya. Allah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Ibnu Taimiyah, qala tazkiyatu wa in kana asluha an-nama. Ya, sesungguhnya
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tazkiyah, ya, at-tazkiyah pensucian jiwa, nafs. Walaupun pada dasar maknanya adalah nama itu akhirnya tumbuh berkembang, wal barakah, banyaknya kebaikan, wa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, wa innama tahsulu bi izalati syarr, sungguh hanya itu dihasilkan dengan mengangkat atau menghilangkan keburukan. Walihada sara at-tazakki yajma'u hada wa hada. Maka daripada hal tersebut jadilah pensucian itu terkumpul, ya, dari makna tersebut, ya, membersihkan dan menghilangkan noda, membersihkan. Bagaimana baju ada kotor, kita hilangkan dulu yang kotor, ya, baru kita cuci lagi, bahkan kita kasih pelembut, ya, sebagai pewanginya. Bahkan setelah itu pakaian disetrika, ya itulah, ya, dihiasi lagi dengan hal-hal tersebut, dibersihkan, disucikan. Itu sholat. Orang Islam, hanya Islam saja yang mau ibadah kepada Allah, dia berwudu terlebih dahulu. Dia sucikan dulu mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya, dari anggota-anggota wudu, baru dia menghadap Allah sholat. Ya. Yang ini nggak pernah dilakukan oleh agama-agama lain selain Islam. Makanya berwudu, ya, termasuk bersuci ini, ya, adalah satu di antara sekian orang-orang kafir, ya, yang dapat taufik hidayah dari Allah lantaran dulu senang dengan orang Islam itu yang dia mau sholat, mau sembahyang, mau ketemu Allah, bersuci, berwudu terlebih dahulu. 6. Terakhir, ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, ummahat fillah, berkata Ibnu Sa'di rahimahullah taala yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki man yasha, ya, bahkan dengan iman oleh, ya, iman punya, amal soleh punya enggak? Karena nggak bisa salahnya dihilangkan. Ya, orang aku beriman, dia harus beramal soleh. Jangan ngaku dia Islam, masih dari kewajiban. Bittahali anil akhlaqi fadilah, ya, dengan dia melakukan pembersihan dari akhlak yang buruk, ya, akhlak yang kotor, wa tahali bi sifatil jamilah, dan dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang jamilah, yang bagus, yang baik, ya, itulah sifat al-jamilah, sifat jamak dari sifat, ya. Kalau sifat satu sifat, antara na'at dan marfu, sifat dan mausuf harus sama-sama dalam hal muzakkar atau muannasnya, dalam hal rafa, nasab ataupun majrurnya. Sini kita lihat di sifati Arab dari madzhab Islam Sur, insyaallah akan lebih banyak dapat manfaat. Allahu a'lam bishawab. Kita masuk sesi berikutnya. Ada beberapa pertanyaan dan juga pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah dosa jika menjaga jarak sampai bisa dibilang jarang berkomunikasi dengan orang-orang yang melakukan hal bid'ah? Misal Anda unfollow, ya, unfollow IG dan mengurangi untuk bertemu karena asalnya teman dekat.
Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Hidup di zaman tetangga bukan hanya yang dekat rumahnya saja, tetapi tetangga langit, tetangga online. Ya, tentu punya adab-adab, ya, punya adab-adab. Kalau di medsos itu tidak memberikan dampak yang signifikan buat diri kita menjadi baik, malah kita terhanyut atau malah mengikuti hal-hal yang buruk lagi bid'ah ataupun yang lebih parah kesyirikan, maka pada saat itu tinggalkan menjadi warganet yang di situ. Tinggalkan. Ya, karena hati manusia itu lemah. Ya, kalau ikut-ikutan akhirnya dia mengiyakan atau minimal dia tidak mengingkari. Lemahlah imannya. Dia tahu ada perbuatan bid'ah, dia tidak mengingkari. Selemah-lemahnya iman, diam. Ya, tapi akhir-akhirnya dia akan menjadi ikut dan seterusnya. Maka tindakan seperti ini insya Allah la basarih, bagus untuk tidak ikut-ikutan di kelompok-kelompok yang tidak bermanfaat, ya, di kelompok-kelompok ya yang dia malah mengajak kepada ketidakhan, ya, sehingga kita tidak terkena hal yang demikian. Ya, tinggalkan saja. Ya, itu kan baru dari warga online, ya, warga net. Lebih baik tinggalkan. Lalu bagaimana kalau keadaannya di rumah, tinggal lingkungan tetangga yang banyak ahli bid'ah? Senyum tetap kita lakukan, interaksi tetap kita lakukan, jaga jarak, ya benar jaga jarak, ya, jangan ngaji, tapi jaga jaraknya juga jangan membuat orang merasa aneh, ya. Tapi memang kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti al-haq kebenaran selalu dianggap aneh. Ya, senyum, sapa, ya, yang masih tahap wajar tidak mengapa. Kalau sampai tahap agama jangan. Ya, amalan-amalan bidah jangan pernah sekali-kali untuk melakukan atau mengikutinya. Karena hal ini berbuat dosa, ya, sama saja dia ta'awun 'alal ism wal 'udwan. Ya, yang tolong menolongnya di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Padahal Allah menyuruh ta'awun 'alal birri wal taqwa, saling tolong-menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan. Ya. Kalau hal tersebut masih tidak berpengaruh tidak terhadap agama seperti kerja bakti, ya tidak mengapa. Ya, kasih makan buat orang yang kerja bakti tidak mengapa. Namun kalau hal tersebut malah untuk melakukan acara bid'ah, maka jangan ikut-ikut, lebih baik tinggalkan dan izin saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah berdoa termasuk dapat membersihkan jiwa? Apakah berdoa di setiap sujud dalam sholat tetapi memakai bahasa Indonesia seperti meminta hidayah taufik atau ampunan Allah diperbolehkan dan dilakukan secara rutin di setiap sholat, apakah termasuk bid'ah? Jazakallahu khairan Ustaz. Yang pertama, betul, doa termasuk dapat membersihkan jiwa sebagaimana ini merupakan kaidah yang keberapa? Berapa? Ketiga. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Susah apa? Susah apa mudah? Mudah apa sulit? Sulit apa susah? Insya Allah mudah agar Islam tidak menyusahkan pemiliknya, tidak menyusahkan pemeluknya. Inna dina yusuf. Ya, sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Maka baca aja berulang-ulang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Ini doa untuk mensucikan jiwa. Apalagi dibaca saat sujud, dan sujud adalah tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Sujud dalam sholat. Ya, maka belajar Bu. Ya, yang bertanya belajar, pasti bisa kan baca? Gak bisa Ustaz baca huruf Arab, ditalkin sama yang bisa. Nabi kita aja umi, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa ngitung. Tapi malaikat Jibril ngajarin dengan metode talqin, Nabi akhirnya bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya, Nabi bisa baca Al-Qur'an tanpa dia bisa baca, bisa nulis. Nah, maka ditalqin. Ya. Kan anaknya belajar. Ya, ibu juga harus belajar harusnya. Ya, di Modern Islamic School bisa lihat kelas tajwid, kelas tafsir, kelas fikih, kelas bahasa Arab, ya, ikuti, ya, maka di-upgrade jiwa kita, diri kita untuk berilmu, ya, jangan mengupgrade apa, di-upgrade aja itunya, aksesorisnya, tapi di-upgrade ilmunya, ya, jiwa hatinya di-upgrade dengan ilmu. Kalau tetap nggak bisa bahasa Arab, ya yang Nabi contohkan pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Ya, dan Nabi juga suruh banyak doa dalam sujud itu, tidak disuruh pakai bahasa Arab, kata Nabi, berbanyak doa saja. Ya, maka ada ulama yang mengatakan boleh pakai bahasa apapun yang Anda bisa. Ya, tapi orang itu proses kan, masa itu terus, maka dia belajar. Sebaik-baik doa adalah doa yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kalau diteruskan bid'ah, ya, insya Allah tidak. Ya, karena tidak termasuk dia membuat cara-cara baru. Ya, insya Allah tidak. Tapi orang itu pasti akan berusaha untuk dia selalu mencari yang terbaik, ya, di antara doa-doanya. Doa kita diistiqomahkan hati, doanya ada itu semua ada dipelajari. Nah, Allah Bismillah Ustaz, yang semoga sehat selalu serta senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para jamaah umat yang ada di sini juga yang ada dimanapun dapat kesehatan, ya, dengan sehat dia bisa bertakwa kepada Allah, ya, karena sehat adalah modal yang utama untuk dia ibadah kepada Allah. Mungkin bertanya bagaimana menyikapi jika ada saudara yang kesehariannya kita bantu secara finansial, namun ketika kita pergi berlibur dia selalu mengomentari kita dianggap dan lain sebagainya. Mohon arahan Ustaz, Anda harus bagaimana? Syukran jazakallahu khairan. Afwan. Saudara, ya, saudara siapa dulu? Saudara kerabat, saudara serahim, ya, atau saudara jauh. Maka saudara yang paling dekat, yang serahim dengan kita, itu yang paling utama untuk kita bantu. Kalau mereka ada kesusahan, maka mereka lah yang menjadi ladang amal sedekah dari harta kita. Ya, jangan sampai saudara sekandung kita susah, ya, kita sedangkan bercukupan atau bahkan lapang berlebihan tidak membantunya. Ini adalah dosa dan kesalahan. Ya, maka saudara sekandung yang paling utama dibantu adalah mereka itu, ya, saudara-saudara sekandung. Tapi kalau ada tetangga, maka lihat dulu tetangganya dulu. Ya, tetangga mana yang perlu bantuan.
Namun saudara ini sudah dibantu ya secara finansial ya. Namun tidak tahu ilmu agama, bagaimana caranya berterima kasih. Ya. Yang mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man la yaskurullah, man la yaskurnas, la yaskurullah. Siapa saja yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maka saudara macam ini yang telah dibantu finansialnya, kemudian ternyata dari belakang malah menjatuhkan, malah mengomentari, ya, dengan komentar yang nyinyir, komentar yang nggak enakin ya, maka orang ini jelas tidak tahu agama, tidak tahu ilmunya. Maka kita yang sudah ngaji harus memahami dulu pertama, ya, pertama memahami. Kalau dia orang pengajian, dia tahu ilmunya, maka ini jelas-jelas ya nggak berterima kasih kepada orang yang telah membantunya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka orang-orang seperti ini hendaknya dikasih nasihat, dikasih pelajaran. Ya, pertama itu saja tuh hadis dari Nabi. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa saja yang tidak berterima kasih kepada orang, dia tidak bersyukur kepada Allah. Masa dari kasih finansial malah ngatain, malah mencela. Ini kan tidak berterima kasih namanya. Ya. Maka pada saat itu yang bertanya hendaknya memberi nasihat kepada saudaranya yang telah diberikan. Jadi bukan hanya finansial. Ya karena uang itu nggak bisa ngomong ya, kadang-kadang nggak bisa bicara, nggak bisa menasihati seseorang dengan uang. Ya, walaupun di sisi lain dia bisa. Ya, maka dikasih uang, dikasih nasihat juga, kasih finansial, diajak juga untuk cari ilmu agama. Dan biar tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Ya, doakan saja ibu. Ya, nanti besok-besok pas kasih finansial diajak ngaji, kasih nasihat. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini ada dua pertanyaan yang offline dan online. Buat yang offline dulu. Afwan, Ustadz, 2 offline, 1 online. Oh, 2 offline, 1 online. Iya. Yang offline siap-siap menjawab. Telah kita ketahui konsep Islam dalam mensucikan jiwa, mensucikan diri. Ada tauhid sebagai dasarnya, ya. Kemudian ada berdoa, kemudian juga ada Al-Quran sebagai sumbernya, kemudian juga ada meneladani Nabi, harus menjadikan uswah hasanah yang benar. Lalu ada tahliyah wa tahliyah. Ini konsep yang nggak bisa dipisahkan dalam pensucian jiwa seorang manusia. Apa maksud dari tahliyah wa tahliyah? Allah yang di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahliyah berartinya kosong atau membersihkan. Ini membersihkan dari dosa-dosa dan maksiat. Kemudian tahliyah berarti mendekorasi atau memperindah. Ini dengan ketaatan-ketaatan. Secara bahasa dan secara fakta jawabannya benar. Tahliyah mengkosongkan atau membersihkan jiwanya dari noda-noda dosa kemaksiatan. Kemudian dia harus tahliyah, yaitu menghiasi, memperindah, yang mendekor jiwanya dengan ketaatan-ketaatan. Nah, ini layak dapat hadir. Baik, Anda bisa jawab. Yang Ivan ada satu peserta.
Kalau bisa jawab dapat hadiah ya. Berani jawab? Nggak berani? Ya, satu lagi buat yang online. Nah, pertanyaannya adalah tadi disebutkan ada satu ayat yang mulia dari surat Al-Mulk yang bisa mengantisipasi seseorang ya untuk menghindari kemaksiatan tatkala sendiri. Ya, coba ayatnya yang mana di surat Al-Mulk? Bunyi ayatnya deh, gak usah sebutin ayatnya berapa bunyinya. Yang online ya, Ustaz, ya? Yang bisa jawab? Online atau offline, Ustaz, Afwan? Yang online dulu. Ada satu ayat di dalam surat Al-Mulk yang itu bisa dijadikan pengingat bagi orang yang sedang menyendiri akhirnya takut kepada Allah. Ya. Dapat apa saja? Ya itulah pertanyaannya. Dapat apa saja? Yang dia menghindar dari kemaksiatan karena takut kepada Allah, dapat apa saja? Ada dua yang didapat. Ya, dapat apa saja ya? Dia sendiri, tapi banyak setan. Dia akhirnya bukan takut setan, takut Allah. Hah? Ini ada ikhwan yang jawab, dapat pengampunan dan pahala yang besar. Jawabannya benar. Dapat hadiah ya, panitia? Betul ya, terakhir buat yang online. Buat yang online. Yang online, yang Zoom. Tahliyah wa tahliyah. Membersihkan dan menghias. Membersihkan dari kotoran-kotoran jahat seperti kesyirikan dan kebidahan. Kemudian dihiasi dengan sunnah, melakukan sunnah. Ini adalah konsep tazkiyah an-nafs, pensucian jiwa yang benar, ya, yang menjadi kaidah kelima dalam kitab 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Nah, sebutkan 4 sebelumnya yang telah kita pelajari. Kaidah-kaidah atau konsep-konsep pensucian jiwa dalam pelajaran kita ini. Ana Ustaz. Ya, yang online. Jawab. Yang pertama ialah mentauhidkan Allah. Yang kedua ialah berdoa kepada Allah. Terus yang ketiga? Lalu yang ketiga itu membaca Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai sumber pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Juga yang keempat ialah meneladani perilaku Rasulullah. Sahih, alhamdulillah. Semakin diulang pelajaran, semakin murojaahnya sering, insya Allah ilmu akan tetap ya akan sabit di dalam hati kita. Allahumma ini saja mungkin yang bisa dikasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari majelis yang mulia ini, karena apalagi selain harapan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melihat wajahnya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.